Semangatnya luar biasa. Makanya di pusat sendiri ini ketum membentuk yang disebut mandataris ketua umum untuk tata kelola organisasi. Kenapa? Karena semakin besarnya PWI hari ini memerlukan penguatan organisasi yang kuat. Akhirnya saya ditugaskan oleh ketua umum, nanti akan memberikan sambutan ceramah agama untuk kita semua, untuk ikut mengurus tata kelola organisasi dari segi prosedur dan mekanismenya. Kenapa? Untuk masa depan anak cucu kita, agar apa? Agar senantiasa ajaran Wali Songo mendampingi Nahdlatul Ulama yang lebih progresif dari Nahdlatul Ulama secara pergerakan, dan lebih khusus ini al-akhas, ini al-a'am Nahdlatul Ulama. Kita lebih khusus untuk bagaimana kita menjaga ulama-ulama kita dari bahaya ba'lawi ini, nasaban wa harokatan. Ini yang lebih khusus. Kenapa perlu adanya PWILS? Kenapa nggak cukup Nahdlatul Ulama? Toh pengurusnya semua banyaknya surya-surya NU itu di Pulau Jawa. Pengurus-pengurus PWILS banyaknya surya-surya NU. Bahkan ada yang masih aktif sebagai ketua PCNU. Kenapa tidak cukup hanya dengan NU? Karena NU sudah mempunyai banyak tugas penting. Mikirin siki dudu mikirin Indonesia doang, Bu. Mikirin wis dunia. NU sedang memikirkan dunia. Bagaimana dunia kembali memiliki titik harmonisasi. Bagaimana ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, bahwa manusia ini sebenarnya adalah satu keturunan. Semua manusia ini adalah anak-anak daripada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa harus ada peperangan antara Israel dan Palestina? Kenapa harus ada peperangan antara Rusia dan Ukraina? Kenapa harus ada peperangan antara Israel dan Yaman hari ini? Kenapa harus saling bunuh-membunuh? Nahdlatul Ulama sedang mencari format terbaik bagaimana mencari titik harmonisasi dunia. Ini tugasnya Nahdlatul Ulama. Nah, tugasnya PWI dalam negeri sekarang. Kita harus ngurus-ngurusi Palestina dingin, urusi masalah makam palsu masih akeh. Kening Brebes ke akeh kiai-kiai ki rubah nasabe dadi bin Yahya. Ini PWI Brebes harus betul-betul waspada, tengok kanan tengok kiri. Jangan sampai ada makam-makam leluhur kita seperti Mbah Mualim, Mbah Angkawijaya, kemudian nasabnya melenceng tidak kepada orang-orang Brebes. Nanti kemuliaan dan kehormatan orang Brebes direbut orang. Jadi nasab iki penting, bapak-bapak lan ibu-ibu. Cire uang kenapa sih mikir-mikirin nasabnya uang? Lah nasabnya uang sing dipikiri itu karena berhubungan karo kemuliaan kita sebagai bangsa Indonesia. Siji ngaku turunan Nabi, orang terbukti turunannya Nabi. Keroro ngaku-ngaku makam-makam leluhur kita sebagai keturunan dewek, kan muter-muter ngacak-ngacak iki. Wis ana makam palsu siki ana jatman palsu mani. Pengen cuma ada makam palsu sekian jatman palsu. PBNU sudah bikin kongres, dia mau bikin kongres lagi, itu arahnya jatman palsu. Lengakune NU masih mau ikut-ikut jatman palsu, ki bakal kewalat saking NU itu. Orang-orang NU yang jatmannya adalah jatman PBNU yang sudah melaksanakan kongres di Donohudan, kemudian nanti ada jatman palsu ingin mengadakan kongres lagi, dia ikut, maka ke NU-annya bubar otomatis. Orang usah dibubar-bubarakan, ku mau sendik mendeweke bila kekaitan karo NU. Bubar dewekan iku marah. Pin sinonong melotot-melotot ningkakan ki apa jawane? Melotot-melotot mekono. PWI aman kan? Ya siki aneh kiai anak. Tarekat palsu anak. Tarekat palsu anak, sanad palsu anak. Silsilah palsu anak, makam palsu anak, nasab palsu anak. Siki jatman palsu anak maning, akeh temen sing palsu. Uang palsu anak. Rabi palsu anak. Rabi palsu tuh rabi itu dibonceng-bonceng. Rabi palsu maning neraka itu. Ngenggone kaos PWI pisan double nerakane dak omah.
nganggo kawas PWI dibonceng-bonceng bonceng randa, double nerakana itu. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah iki masalahnya jenake. Kenapa? Karena kita memiliki pemimpin presiden seperti Pak Prabowo yang mempunyai jangkauan pemahaman geopolitik yang luas, juga geostrategis yang mantap. Coba lihat Pak Prabowo di luar negeri. Beliau berani untuk berpidato begitu tajam di hadapan pemimpin-pemimpin dunia. Bagaimana pembelaan Bapak Prabowo terhadap Palestina? Bagaimana kritikan Bapak Prabowo terhadap negara-negara yang mayoritas Muslim? Kenapa mereka tidak mempunyai persatuan sehingga melemah kekuatan negara-negara Islam di hadapan Israel yang hanya sekabupaten Cirebon? Padahal negara-negara Islam itu banyak. Tapi kenapa menghadapi Israel itu sangat sulit untuk menolong teman-teman saudara-saudara kita di Palestina? Itu dikritik oleh Bapak Prabowo, presiden kita. Bangga kita mempunyai presiden yang berani menyuarakan suara hati kita bangsa Indonesia yang senantiasa bersama Palestina dalam perjuangan memerdekakan Palestina. Nah, ini semangat ini harus kita ambil kesempatan untuk seluruh laskar PWI mempunyai semangat yang sama, yaitu semangat keberanian. Walaupun orang berani itu ada resikonya. Tentu Indonesia hari ini terkenal, dan ketika Indonesia terkenal, hanya baru beberapa hari Bapak Prabowo ini menjadi presiden, Indonesia terkenal, dibicarakan oleh dunia. Ini ada plus minusnya, ini ada resikonya juga. Ini ada resiko hubungan internasional, dan kita harus memperkuat, PWI harus membantu pemerintah untuk memperkuat jaringan nasional agar apabila nanti ada resiko-resiko nasional yang harus kita hadapi sebagai bangsa Indonesia dari keterus-terangan pemimpin kita, maka ini akan menjadi modal kuat untuk bagaimana bangsa dan Indonesia bersama presiden kita satu kata, satu irama untuk menyuarakan Palestina merdeka. Kenapa? Karena kalau kita kemudian jaringan nasional kita abaikan, sementara Bapak Presiden kita di sana dengan tegas membela Palestina, bahkan mengkritik negara-negara di dunia, kemudian di sininya dimasukkan orang yang mengadu domba antar bangsa Indonesia, maka nanti legitimasi pemimpin kita di dunia akan dipertanyakan. Maka kekuatan PWI ini saya harapkan untuk senada dan seirama dengan geliat semangat Bapak Presiden Prabowo dalam rangka bagaimana menata perdamaian dunia. Sekarang ini di Indonesia sudah selesai. Ini Balawi sebenarnya laskar wis riren. Balawi kus tutup putune Nabi wis nyata iku mah. Balawi bukan cucu Nabi. Iku wis selesai. Kenapa sekarang kita masih untuk terus berjuang? Karena DWK masih bergerilya. Ning mukibin dulur kita mukibin iku. Jadi mukibin iku kan dulur kita. Dulur kita ini durung sadar. Ya berarti tugasnya kita durung selesai. Sejarah-sejarah masih banyak yang harus diluruskan. Makam-makam palsu masih banyak yang harus untuk dibereskan. Usaha-usaha mengadu domba masih ada antara kita dan orang tua kita. Lah orang tua kita Nahdlatul Ulama arep diadu karo anake, sedangkan kita mempunyai prinsip fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ngomong bayor ini wong tua itu, wala taqul lahuma uffin, ngomong ngegebuk mah. Ciri ahli usul fikih iku arane mimbabil qiyas, qiyas aulawi. Disebut juga fahwal khitab. Ciri ahli balaghah iku arane majaz mursal min babi itlaqil khas wa iradatil am. Utliqa at-ta'fif wa urida bihi al-idha. Jadi walaupun sing diomong iku cuma ta'fif tetapi maksudnya mah idha. Jadi ketika ning kono maksudnya adalah idha, maka ngegebuk gemancing, makanya komo pisan ngegebuk ngomong ahga orauli
iku disebut majazan mursalan min itlaqil khas wa iradatil am. Jere ahli balaghah, jere ahli usul fikih iku arane qiyas aulawi, jere ahli mantek iku arane dilalah. Dilalah muwafaqah fahwal khitab, sing lebih hebat daripada mantuk. Lah iku kita diajari makonon. Sekarang ada upaya musuh-musuh Nahdlatul Ulama untuk membenturkan NU dengan PWILS. Ini anak-anak kesatria PWILS jangan sampai terpancing. Siap? 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 Karena kalau terpancing mereka tepuk tangan. Karena lamun wis laka PWI maning, ya gampang ngeledek maning kono. Kiai-kiai kita. Kena selawatan memai 500 juta, kena kiai kita mah mai 50.000 uga ngerasane larange luwih. Kon hadarat, kadang-kadang nyembelih ayam dingin awan iku. Nyembelih ayam, hadarat, maca syekh, amplop 50.000 larang beli sugih kiai kuci. Tapi kena selawatan sing buana manfaat ora selawatan model mekonon. 500 juta Pemda menyiapkan, iki kudu diteliti sing di duite itu. Sing di duite apa gunanya? Iki PWI kudu mekonon. Gayane sing hebat, carane cerdas. Apabila kedeleng bupati ku ngedukung Balawi, ya kita jadi oposisi lamun partai mah. Kita awasi semuanya. Kenapa? Karena kita pejuang daripada kiai-kiai kampung. Kiai kampung diperhatikan ora, pesantren diperhatikan ora, majelis taklim diperhatikan ora. Jadi korupsi, duitnya korupsi, laporakan nang PWI. Nah lamun sing karo PWI ini bagus ya dibantu, pembangunannya dibantu bupati niku. Bagaimana dia ke masyarakat dibantu nang PWI. Tetapi lamun sing ngorgelem kerjasama ya aja marah-marah, kita jadi pengawas. Dheweke lagi ngebangun di dalan, dideleng sesuai ora bangunanane karo sekudune. Apabila terjadi korupsi, laporkan. Akur? Siap? Aja kelawan cara-cara yang nanti akan dianggap kita mempunyai cara yang sama dengan mereka. Kita ini adalah perkumpulan para ulama, para kiai. Tidak boleh kita memperlihatkan gaya-gaya seperti mereka, memperlihatkan kekuatan. Orang kuat itu tidak perlu memperlihatkan kekuatan. Orang berani tidak perlu menunjukkan keberanian. Orang punya duit nggak perlu pamer-pamer. Biasanya sing pamer-pamer mah emang wong ngorde duit sebenarnya mah. Ning dinding ngegawa-gawa mobil, ligane mobil uli nyilih. Pakaiannya lebih rapi. Kadang-kadang wong dia duit ngenggone sendal jepit. Kita sing ngorde duit gagah ngenggone celana levis. Sendal sing larang, padahal orang duit. Nah, kita PWI sudah besar. Orang tahu kebesaran kita walaupun kita tidak menunjukkan kebesaran. Orang sudah tahu PWI kuat tanpa kita tunjukkan PWI kuat, orang sudah tahu PWI sekarang kuat. Kemudian bagaimana kita kekuatan ini dengan sebenar-benarnya digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak dan negara kita yang tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia.